Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat berhari Minggu. Marilah kita memulai upacara kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Hari ini hari Minggu ketiga masa Paskah. Injil hari ini ngomong tentang dua murid Yesus yang ke Emmaus. Dan dalam perjalanan, Yesus sendiri datang mendekati mereka. Bacaan Injil ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir dalam perjalanan hidup kita. Yang kadang mungkin kita lupa, tidak sadar bahwa Dia selalu menyertai kita. Marilah dalam upacara misa ini kita mempersembahkan diri kita dan semoga kita juga mengalami Kristus dalam misa ini. Intensi misa kita pagi ini, selain intensi kita masing-masing, kita juga berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun, secara khusus cucu anak kami, Jessie. Semoga dia selalu diberkati dan selalu sukses dalam sekolahnya, dalam hidupnya, dan juga mohon berkat Tuhan untuk orang tua dan adik-adiknya. Dan juga kita berdoa untuk yang sakit. Secara khusus saya berdoa untuk mama saya, Mama Katerina Nina, yang lagi sakit pada saat ini. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prawa Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam hidup kami. Engkau senantiasa datang mendekati kami dalam kehidupan kami setiap hari. Kadang kami sadar, kadang kami lupa. Karena itu ya Tuhan, kami mohon semoga Engkau senantiasa menuntun kami dan menggerakkan hati kami agar selalu sadar akan kehadiran-Mu di tengah kehidupan dan perjalanan hidup kami. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan kepada mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Secara khusus kami ingat anak cucu kami, Jessie. Berkatilah dia ya Tuhan, dan berkatilah keluarga, orang tua, dan adik-adiknya. Dan juga berdoa untuk mereka yang sakit. Semoga Engkau menjamah mereka semua. Semoga berkat jamahan-Mu mereka boleh memperoleh kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Secara khusus kami berdoa untuk mama saya, Katerina Nina. Doa ini kami sampaikan dan perantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 22 sampai dengan 33. Hai orang-orang Israel,
Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksudnya dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrain, Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku terlindungi. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku Jalan kehidupan. Bacaan kedua, pembacaan diambil dari surat Petrus yang pertama, bab 1 ayat 17 sampai dengan 21. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatan-perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membenarkan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Pertanyaan kita, mengapa Yesus sampai berkata demikian? Mengapa Dia menganggap mereka bodoh dan lamban untuk percaya? Sebelum Yesus mengalami sengsara dan kematian di kayu salib dan kebangkitan sudah 3 hari, Dia sudah menyampaikan 3 kali kepada para muridnya, para rasul, bahwa Dia akan mengalami penderitaan. Ia akan disengsarakan, disalibkan, kemudian sesudah 3 hari akan bangkit kembali. Tetapi sepertinya para murid, hampir semua para murid Yesus, begitu Yesus mengalami penderitaan, kematian, mereka lupa apa yang sudah diberitakan oleh Yesus sebelumnya. Dan pada hari ketiga, Maria Magdalena bersama temannya ke kubur. Ditemukan kubur kosong. Menyampaikan kepada Petrus dan Yohanes. Mereka juga ragu. Hanya Yohanes sewaktu masuk ke dalam kubur, dia melihat dan percaya. Dan Petrus tetap bingung. Santo Thomas juga semakin bingung. Malah dia mengatakan, sebelum saya memasukkan jariku ke dalam bekas paku, bekas luka, saya belum percaya. Kemudian 2 murid Yesus sekarang ini yang ke Emmaus, mereka juga ngomong yang sama. Mereka semua bingung.
Dan Yesus kembali mengingatkan mereka. Dan sebenarnya semua jawaban itu ada dalam kitab suci. Dan Yesus sekarang kembali mengingatkan mereka bahwa itu semua sudah disampaikan dalam kitab suci. Bahwa anak manusia, Mesias akan sengsara, kemudian akan bangkit kembali. Ada dua hal penting yang disampaikan oleh Injil hari ini untuk kita semua. Untuk mengingatkan kembali soal kehadiran Kristus. Kristus hadir lewat firman-Nya. Kristus hadir lewat firman-Nya. Siapa yang selalu merenungkan kitab suci, dia akan mengalami Allah. Dan kedua murid ini betul merasakan, sesudahnya mereka betul merasakan, tadi waktu dia menjelaskan itu semua, kita bersuka cita. Waktu dia menjelaskan tentang kitab suci, itu mereka sudah mengalami Allah waktu itu. Dan yang paling penting, yang puncaknya itu sewaktu pemecahan roti di rumah. Sewaktu Yesus mengangkat roti, memberi mereka roti, waktu itu mereka begitu bersuka cita. Dan Yesus hilang. Dan karena sukacita itu begitu kuat, mereka tinggalkan rumah kembali ke Yerusalem. Mereka tidak menghiraukan lagi kegelapan di luar karena memang sudah malam, tapi mereka tidak takut lagi. Itulah pengalaman kebangkitan. Kadang-kadang kita juga ada yang mengalami kebangkitan berarti menjadi manusia baru. Tapi betapa sering kita juga kurang mengalami kebangkitan itu sehingga selalu ada rasa takut, rasa cemas. Tapi kalau kita sudah mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup, apapun yang terjadi, segalanya akan baik. Hari Yesus mengingatkan kita kembali pada bacaannya hari ini untuk selalu mengalami Dia lewat bacaan Injil, kitab suci, dan juga perayaan Ekaristi yang sekarang kita buat. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan kita berdoa semoga kita senantiasa mengalami Kristus di saat kita merenungkan firman-Nya dan juga di saat kita menerima tubuh dan darah-Nya. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa umat kita. Tuhan dan Allah kami, syukur dan terima kasih untuk hari ini. Kami boleh merenungkan sabda-Mu dan mempersiapkan diri untuk menerima tubuh-Mu. Semoga lewat firman-Mu dan tubuh-Mu yang akan kami sambut, kami semakin merasakan kehadiran-Mu di tengah kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, untuk paus kami, dan aparat pejabat gereja. Dari paus sampai diakon, hierarki gereja. Semoga mereka pun senantiasa mengalami Engkau lewat karya misi mereka, karya kerasulan mereka setiap hari. Nah, semoga mereka semakin akrab dengan sabda-Mu dan selalu mencintai Ekaristi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pemerintah kami, secara khusus di Indonesia, di saat menangani wabah virus corona, Tuhan berilah mereka kekuatan dan kesehatan. Semoga mereka senantiasa mendekatkan diri kepada masyarakat dan memberi pertolongan secara khusus pada mereka yang mengalami wabah virus corona. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang merayakan ulang tahun hari ini ya Tuhan, berkatilah mereka semua, secara khusus untuk anak kami, cucu kami Jesse. Semoga ia senantiasa sehat jiwa raga dan sukses dalam studinya. Berkatilah juga orang tua dan adik-adiknya. Marilah kita mohon.
Kabulkan doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang sakit apa saja ya Tuhan, baik yang karena sakit biasa dalam keluarga, yang kena wabah virus corona, kami mohon belas kasihan ya Tuhan, jamalah mereka masing-masing. Berilah mereka kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Mama Katerina Nina, semoga Engkau senantiasa memberi dia kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang hadir secara fisik di sini, misa ini, dan juga yang menonton, yang hadir lewat YouTube, semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dan senantiasa mengalami Dia dalam kehidupan harian kita, dan semoga pekerjaan kita selalu diberkati dan pekerjaan kita juga selalu dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua doa ini dalam nama Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertata bersama di Kau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami dari segala kesalahan kami dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan dan Allah kami, terimalah persembahan hati kami, dan satukanlah persembahan kami dengan persembahan-Mu sendiri. Ubahlah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu, agar boleh menjadi makanan jiwa kami. Doa ini kami sampaikan dan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru, putra-putri cahaya, dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga,
Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Sipirianus Hormat, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, berkatilah kami semua yang hadir di sini dan juga yang hadir secara rohani. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini, di mana saja mereka berada, secara khusus anak cucu kami, Cesi. Dan kamon zamanmu ya Tuhan bagi mereka yang sakit, secara khusus Mama Nina. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama doakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita memberikan salam damai pada sesama. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang terlelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus." Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sebelum kita menyambut tubuh Kristus dan meminum darahnya, marilah bersama mereka yang hadir di rumah, yang mengikuti misa ini lewat YouTube, untuk berdoa, mengundang Tuhan untuk hadir secara rohani. Saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekarang sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, syukur dan terima kasih atas
tubuh dan darah-Mu yang kami sambut pada perayaan misa ini. Terima kasih juga untuk sabda-Mu yang sudah kami dengar, yang juga turut menjadi inspirasi hidup kami selanjutnya untuk selalu mencintai firman-Mu, agar kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan harian kami. Tuhan, tuntunlah kami selanjutnya. Semoga kami selalu mengalami kebangkitan Kristus dalam kehidupan harian kami. Dan kami mohon semoga Engkau memberkati mereka semua yang hadir secara fisik, secara rohani lewat misa ini. Semoga kami semua senantiasa mengalami Engkau dalam kehidupan harian kami. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini ya Tuhan. Berilah mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam hidup. Dan jamahlah mereka yang sakit. Semoga zaman dan kekuatan kuasa-Mu senantiasa memberi mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Dan berkatilah segala kegiatan kami hari ini dan selanjutnya. Doa ini kami sampaikan dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anak-Nya. Amin. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Amin. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Amin. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini lewat misa ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin.